Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Hasanutorik dari 604, Prodi Teknik Industri UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai tugas ketiga praktikum pemrograman komputer, yaitu mengenai penggunaan Pandas dalam pembuatan sistem informasi akademik. Langsung saja di sini ada import Pandas ASPD, yaitu digunakan untuk membuat library Pandas yang dipakai untuk membuat tabel atau data frame yang akan dituliskan data Excel nanti. Nah, selanjutnya di sini ada print. Print di situ digunakan untuk mencetak sama dengan dan untuk mencetak sistem informasi akademik dan selanjutnya. Nah, di bawahnya yaitu ada data mahasiswa. Di sini merupakan dictionary dari data mahasiswa yang berisi dari data-data seperti nama, prodi, semester, mata kuliah, dan pasangan nilainya. Oke, sampai bawah di sini ada 39 data. Nah, di bawahnya yaitu ada def tambah data. Nah, di sini merupakan fungsi dari tambah data. Nah, ketika kita ingin menambahkan data, akan tercetak tambah data mahasiswa dan kita akan diminta untuk memasukkan NIM, nama, prodi, dan semester. Nah, INT di sini digunakan untuk memasukkan menginputan semester hanya dengan angka saja. Oke, selanjutnya ada MK nilai. Nah, di sini merupakan dictionary dari gabungan mata kuliah dan nilainya, dan kita akan menggunakan perulangan for in range 3. Jadi kita akan mengulangi sebanyak 3 kali dengan MK itu sebagai mata kuliah, kita akan menginputkan nama mata kuliah dengan I plus 1, yaitu berarti tidak dimulai dengan angka 0, jadi 0 plus 1. Jadi dimulai dari angka 1, 2, dan 3. Nah, nilai di bawah ini merupakan nilai. Jadi kita akan menginputkan nilai dengan float. Jadi kita bisa memasukkan dengan angka desimal dan kita akan ditampilkan di sini masukkan nilai untuk mata kuliahnya. Nah, di sini MK nilai kurung siku MK sama dengan nilai, yaitu digunakan untuk memasangkan mata kuliah dengan nilainya dan dimasukkan ke dalam dictionary MK nilai. Selanjutnya, ada data mahasiswa NIM. Jadi, data mahasiswa NIM ini merupakan dictionary dari data mahasiswa dengan kata kuncinya yang digunakan itu menggunakan NIM. Jadi nanti di dalamnya itu berisi nama, prodi, semester, dan mata kuliah yang berisi dari mata kuliah dan pasangan nilainya. Ketika sudah berhasil akan mencetak data mahasiswa dengan namanya siapa berhasil ditambahkan. Oke. Selanjutnya di sini ada fungsi untuk menyimpan ke Excel. Nah, di sini akan dicetak simpan ke file Excel dan rows di sini berfungsi untuk format baris. Jadi format baris di sini akan berisi NIM mata kuliah dan nilainya dengan nama juga. Nah, jadi di sini kita akan menggunakan for NIM itu, jadi kita akan menggunakan NIM untuk mencari informasi dari data mahasiswa dan item di sini digunakan untuk mengambil pasangan key dan value dari dictionary data mahasiswa tersebut. Nah, di sini ada for MK. Jadi dari data mahasiswa tersebut kita akan mengambil bagian mata kuliah yang berisi dari nilai dan pasangan mata kuliahnya tersebut. Item di sini digunakan untuk itu. Nah, selanjutnya di sini ada rows append. Append di sini digunakan untuk memasukkan NIM, nama, prodi, semester, dan pasangan mata kuliah dengan nilainya ke dalam rows. Selanjutnya yaitu ada df pd data frame. Ini digunakan untuk membuat data frame menggunakan library Pandas. Rows di sini berisi dari baris-baris data dan columns berisi dari kolom tabel agar rapi dan bisa disimpan ke dalam Excel. Jadi nanti akan berisi NIM, nama, program studi, semester, mata kuliah, dan nilai. Nah, di sini ada file Excel. Jadi file Excel-nya itu sama dengan kita akan memberi nama file Excel tersebut dengan nama data SIA. Kita akan menggunakan
Pandas Accelerator untuk membuat file Excel tersebut menggunakan engine OpenPyXL. Jadi PyXL di sini digunakan untuk eh, membuat apa kayak kita akan menulis Excel di itu menggunakan library OpenPyXL. With ini digunakan agar file otomatis dibuka dan ditutup dengan aman tanpa harus memanggil close dengan manual. Oke, selanjutnya di sini ada df2excel. Nah, df2excel di sini digunakan untuk menyimpan data frame df ke lembar pertama di Excel dengan nama data mahasiswa. Jadi akan menulis di sini dan index false di sini. Jadi artinya itu tidak akan menuliskan nomor indeks baris 0, 1, 2 dan seterusnya ke dalam Excel tersebut. Selanjutnya ada statistik. Nah, statistik dari DF Group ini berfungsi untuk mengelompokkan data berdasarkan nama mata kuliah. Nah, di sini ada nilai yang berarti fokus dalam kolom nilai. Nah, AGG di sini digunakan untuk menghitung. Nah, menghitung apa? Yaitu menghitung min, max, min, dan count. Min ini digunakan untuk rata-rata, max maksimal, min minimal, dan count itu jumlah mahasiswa. Nah, reset index di sini digunakan untuk mengatur ulang indeks agar rapi, agar mata kuliah kembali menjadi kolom biasa dan bukan indeks. Nah, di sini ada statistik rename. Jadi kita akan eh, merubah nama dari min menjadi rata-rata dan max menjadi nilai tertinggi, min menjadi nilai terendah, count menjadi jumlah mahasiswa. Jadi dari bahasa Inggris akan dirubah menjadi bahasa Indonesia agar lebih mudah dipahami. Nah, di sini ada in place true, artinya perubahan langsung diterapkan ke statistik tanpa membuat salinan baru. Nah, di situ ada statistik to Excel, yaitu berfungsi untuk menuliskan hasil statistik ke lembar kedua Excel bernama statistik nilai. Nah, hasil di Excel akan berisi dua sheet dengan sheet pertama yaitu data mahasiswa dan sheet kedua yaitu berisi statistik nilai. Dan ketika sudah berhasil menyimpan file Excel tersebut, akan tercetak file Excel berhasil disimpan. Oke, selanjutnya yaitu filter nilai. Filter nilai di sini digunakan untuk menampilkan judul menu yang di sini, yang print ini, dan MK ini kita akan diminta untuk menginput mata kuliah yang akan difilter nilainya. Nah, selanjutnya, jadi di sini rows akan digunakan untuk mengubah data dictionary dari data mahasiswa menjadi daftar baris rows agar dapat mudah diolah menggunakan pandas. Jadi kayak sebelumnya tadi, setiap mata kuliah dan nilainya akan dibuat satu baris. Oke, nah di sini append-nya itu untuk memasukkan name, nama, prodi, semester, dan mata kuliah dan nilainya ke dalam rules tersebut tadi. Nah, selanjutnya ada DF PD data frame. Nah, di sini digunakan untuk membuat tabel data frame dari daftar baris rows. Ini formatnya sama seperti data yang disimpan ke Excel sebelumnya tadi. Nah, selanjutnya ada DF filter. Di sini digunakan untuk DF mata kuliah ini untuk mengubah nama mata kuliah menjadi huruf kecil semua agar tidak sensitif. Dan di sini ada MK filter lower. Jadi input dari pengguna itu juga akan dijadikan huruf kecil. Nah, selanjutnya ada DF nilai 80, yaitu hanya akan diambil nilai yang di atas 80 saja. Mohon maaf tadi ketupan ya. Oke. Nah, selanjutnya ada if DF filter empty. Jadi jika DF filternya itu kosong, maka akan menampilkan tidak ada mahasiswa dengan nilai di atas 80 pada mata kuliah tersebut, gitulah. Nah, di sini ada else. Else di sini digunakan saat if di atas tidak terpenuhi, jadi akan mencetak mahasiswa dengan nilai lebih dari 80 pada mata kuliah tersebut.
dan mencetak nama, NIM, dan nilainya dengan tanpa menampilkan semester, prodi, dan lain-lain. Dengan di sini itu ada toString, yaitu untuk mencetak tabel ke terminal tanpa nomor baris. Selanjutnya, menu utama. Jadi kita saat menjalankan kode ini, kita akan langsung disajikan oleh menu utama ini. Kita akan menggunakan perulangan while true. Jadi ketika yang kita masukkan itu yang kita input belum benar, jadi akan diulangi terus sampai yang kita inputkan itu sesuai dengan perintah. Nah, di sini kita akan mencetak menu utama dan sama dengan dan tambah data mahasiswa, simpan data, filter nilai, dan keluar program dan sama dengan lagi. Nah, jadi kita akan menampilkan pilihan dengan input pilihan menu itu angka 1 sampai 4 dan kita menggunakan rumus if, dan if ketika kita memilih satu, kita akan menggunakan tambah data, dan elif ini digunakan ketika if tidak terpenuhi akan dilempar ke elif. Nah, di sini ketika kita memilih dua, kita akan dijalankan ke simpan ke Excel. Nah, ketika ini tidak terpenuhi, maka kita akan dilempar ke elif yang selanjutnya. Ketika kita memilih 3, kita akan melakukan filter nilai. Dan ketika masih belum terpenuhi, kita akan dilempar ke elif keempat, yaitu ketika kita memasukkan pilihan 4, akan eh, menjalankan atau bukan menjalankan sih, lebih ke keluar dari program dan mencetakkan tulisan terima kasih telah menggunakan program ini dan menggunakan break untuk menghentikan program. Nah, else ketika pilihan di atas itu tidak ada yang terpenuhi, maka akan terlempar ke else dengan mencetakkan pilihan tidak valid dan silahkan ulangi. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.